Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ikhwati billah rahimakumullah, dan segenap pemirsa dimanapun anda berada, hafizakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat duduk bersama mengkaji kitab tauhid, yang mana pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu bab yang ke berapa? 17. Baik. Apa yang menjadi pembahasan kita? Syafa'ah. Ya, pembahasan kita adalah tentang syafaat. Asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah berasal dari kata asy-syafa', lawan dari al-witr. Witr artinya ganjil. Berarti asy-syafa' genap. Secara bahasa asy-syafa' kaitannya dengan asy-syafa'ah. Contohnya ketika ada panitia pembangunan masjid mengumpulkan donasi. Taruhlah A sebagai panitia. Dia ingin menghubungi seorang yang kaya. Hanya saja panitia ini tidak percaya diri untuk mengajukan proposal kepada orang yang kaya. Takut nanti orang kaya ini ragu ya, atau mungkin dapatnya sedikit gitu ya. Maka panitia ini kemudian mencari orang lain, ya, orang yang terdekat dengan orang kaya ini untuk membantunya, ya, menghubungi orang yang kaya ini, menyampaikan maksud panitia. Ya, ini pengumpulan donasi untuk pembangunan masjid. Maka awalnya hanya satu orang yang meminta donasi, ya kan? A. Namun karena A ini mengajak orang lain, maka mereka menjadi berdua. Awalnya kan satu, ganjil. Nah, sekarang jadi berdua. Ini secara bahasa inilah yang dimaksud dengan syafa'. Ya, dari awalnya ganjil satu orang yang minta, yang menjadi dua, ada yang membantunya. Nah, ini adalah asal kata dari asy-syafa'ah. Yang menjadi pembahasan kita adalah asy-syafa'atu indallah, syafaat di sisi Allah. Yang menjadi pembahasan kita adalah syafaat di sisi Allah. Inilah yang menjadi pembahasan akidah. Asy-syafa'atu indallah syar'an, syafaat di sisi Allah menurut syariat adalah su'alu syafi'illaha husula naf'in lil masyfu'i lahu. Permohonan orang yang memberi syafaat kepada Allah agar Allah mendatangkan kemanfaatan kepada orang yang diberi syafaat. Coba pahami dengan baik, ya. Menurut syariat, apakah yang dimaksud dengan syafaat? Sekali lagi, syafaat adalah
permohonan su'al syafi'illah, permohonan asy-syafi'. Asy-syafi' berarti orang yang memberi syafaat. Kalau contohnya tadi panitia itu adalah yang diberi syafaat. Yang penghubung tadi kepada orang kaya itu adalah asy-syafi', yang memberi syafaat. Ya. Kawarnya tadi itulah yang memberi syafaat. Karena dialah yang menghubungi orang kaya agar orang kaya ini membantu panitia. Nanti kan kita berikan contoh ya yang berkenaan dengan syafaat di sisi Allah. Sekali lagi, syafaat menurut syariat adalah apa? Permohonan asy-syafi', orang yang memberi syafaat, permohonannya kepada Allah agar Allah memberikan apa? Husulan naf'in, memberikan kemanfaatan. Kepada siapa? Lil masyfu'i lahu, kepada orang yang diberi syafaat. Nah, kemudian manfaat yang diharapkan itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah mendatangkan kebaikan bagi yang diberi syafaat. Mendatangkan kebaikan bagi yang diberi syafaat. Yang kedua, menolak mudarat terhadap orang yang diberi syafaat. Menolak mudarat terhadap orang yang diberi syafaat. Jadi asy-syafi', orang yang memberi syafaat, meminta kepada Allah. Apakah yang diminta itu adalah agar orang yang diberi syafaat itu didatangkan kebaikan untuknya, atau ditolak mudarat darinya, agar orang tersebut ya dia angkat darinya mudarat atau dia terlindungi dari mudarat. Ya. Contoh dari mendatangkan kebaikan bagi orang yang diberi syafaat, apa contohnya? Silakan, ada yang tahu apa contohnya? Dikeluarkan dari api neraka itu mendatangkan kebaikan atau menolak mudarat? Itu menolaknya. Menolak mudarat. Berarti contoh yang kedua. Yang pertama, mendatangkan kebaikan bagi orang yang beri syafaat. Apa contohnya? Syafaat Nabi bagi penghuni surga untuk memasukinya. Ya, syafaat Nabi ya bagi penghuni surga untuk memasuki surga. Ini mereka mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau untuk menolak mudarat tadi, syafaat Nabi, contohnya adalah syafaat Nabi ya agar dia tidak masuk neraka. Contohnya adalah syafaat Nabi ya agar seseorang tidak masuk neraka. Berarti dia terhindar dari mudarat. Baik, sampai sini bisa dipahami? Nah, ini yang kita bahas baru secara bahasa dan istilah. Berikutnya adalah kenapa penulis mendatangkan bab ini dalam kitab tauhid dan diletakkan setelah pembahasan terkait dengan bab yang di-15, tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Ini bab yang 15. Kemudian yang bab yang 16 terkait dengan malaikat ya. Yang takut kepada Allah ya.
Kemudian yang di bab ke-17 pembahasannya adalah syafaat. Semuanya berhubungan dengan kesyirikan. Semuanya berhubungan dengan kesyirikan. Yang dibahas pada bab ini, yakni bab syafaat, ya, betul tadi dikatakan bahwa terkait dengan kesyirikan. Bahwasanya kaum musyrikin, ya, mereka melegalkan kesyirikan dengan menjadikan mereka diminta syafaat. Jadi mereka beralasan bahwa orang-orang soleh yang tadi telah disebutkan tadi, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti syafaat mereka diterima. Nah, ini keyakinan mereka. Mereka meyakini bahwa orang-orang soleh memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meyakini bahwa orang-orang soleh tersebut, ya, orang-orang soleh tersebut pasti syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, orang-orang musyrikin, ya, mereka berdoa, mereka beristi'anah dan yang semisalnya kepada sesembahan-sesembahan mereka, yakni tentunya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar apa tujuannya? Supaya berhala-berhala yang mereka sembah tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menganggap bahwa dengan mereka beribadah, ya, meminta syafaat dari berhala-berhala tersebut, dari orang-orang soleh yang sudah meninggal, ya, mereka menganggap itu adalah merupakan suatu ibadah yang mulia yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya itu adalah merupakan apa? Kesyirikan, dan itu adalah merupakan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mereka perbuat itu adalah justru menghina kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi berhala-berhala tersebut yang mereka sembah itu adalah sebagai, mereka jadikan sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat. Sebagai pemberi syafaat. Syafaat untuk apa? Didekatkan kepada Allah. Karena mereka meyakini orang-orang soleh adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga orang-orang musyrikin ini pun juga ingin dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Meminta kepada orang soleh agar orang soleh ini menjadi sarana perantara, ya, mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ini benar atau tidak? Ini dibenarkan secara syariat atau tidak? Tidak. Ini adalah kesyirikan dan ini adalah syirik akbar. Baik. Kemudian di ayat yang lain di surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan mereka manfaat, yang tidak bisa menolak dari mereka mudarat, mara bahaya. Dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Ya. Mereka menggunakan apa? Analogi atau perumpamaan seperti seorang raja, ya, seperti seorang raja dan menteri-menterinya. Kalau kita ingin menghubungi raja bagaimana? Kan tidak bisa kita hubungi raja langsung, kan sulit ya. Jadi harus melalui perantara siapa? Melalui para menteri. Dan raja ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan ilmu. Tidak bisa mengetahui seluruh apa yang terjadi pada rakyatnya. Kan begitu. Dan raja pun juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan apa? Keterbatasan kekuasaan. Tidak mungkin raja bisa mengatur seluruh wilayah kerajaannya, ya, mengatur roda pemerintahnya dengan baik. Tidak akan mungkin dia bisa menjalankan seorang diri. Dia butuh para pembantu. Pembantunya itu apa? Para menteri. Dan kemudian raja memberikan syafaat kepada, memberikan ya izin kepada para menteri untuk memberikan syafaat. Dan harusnya kan menteri itu minta izin dulu kepada raja, ya. Karena menteri merasa dia sudah mendapatkan syafaat dari raja untuk mengatur roda pemerintahan, apa yang terjadi kemudian? Lebih banyak yang terjadi adalah untuk selanjutnya menteri tidak lagi minta izin dari rajanya. Iya atau tidak? Iya. Inilah ya permisalan ya anggapan orang-orang musyrikin. Jadi kalau raja aja seperti itu harus melalui perantara menteri, ya, maka mereka menggunakan permisalan itu, maka Allah juga ya butuh menteri-menteri sebagaimana raja butuh menteri. Ya. Siapakah menteri-menteri Allah? Yaitu orang-orang saleh. Ya. Ini adalah kiasan yang batil. Ini adalah kiasan yang batil. Kenapa? Karena ilmu Allah tentu tidak akan sama dengan ilmu raja. Ilmu Allah maha sempurna. Kekuasaan Allah maha sempurna. Ya. Kekuatan Allah, kemampuan Allah maha sempurna. Tidak bisa disamakan dengan raja. Taib. Ikhwati billah rahimakallah. Ini terkait sebagai mukadimah ya pembahasan kita bab yang 17 syafaat. Penulis mendatangkan dalil yang pertama. Surat Al-An'am ayat berapa? 51. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi, dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan. Anzir itu memberi peringatan ya. Dengannya, yang dimaksud dengannya yakni dengan Al-Qur'an. Siapa yang diperintahkan? Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan dengan Al-Qur'an. Anzir, ini kata perintah ya. Inzar artinya memberi peringatan. Maksudnya adalah inzar itu adalah pemberitahuan yang mengandung maksud untuk menciptakan rasa takut. Kalau hanya sekedar memberitahu, itu tidak disebut dengan inzar. Kalau hanya sekedar memberi tahu, itu tidak disebut dengan inzar. Inzar itu adalah memberitahu dengan maksud untuk menciptakan rasa takut, untuk menakut-nakuti. Kabarkan kepada mereka agar mereka takut. Alladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Kabarkan kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Apa yang dikabarkan? Apa yang diberi peringatan kepada mereka? Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Bahwasanya apa itu? Mereka tidak mempunyai wali, pelindung,
dan juga tidak mempunyai syafi', pemberi syafaat. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Jadi di sini kita ambil pelajaran bahwa yang hanya menjadi pelindung, yang hanya pemberi syafaat itu adalah Allah. Di hari kiamat kelak, ya, tidak ada pelindung, tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat. Yang hanya bisa melindungi mereka, yang hanya bisa memberikan syafaat kepada mereka siapa? Allah. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi di sini, ya, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya hari kiamat kelak tidak ada yang bisa melindungi mereka, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Lalu bagaimana agar cara mereka selamat? Nah, bagaimana caranya agar mereka selamat? Yang paling menyelamatkan seseorang pada hari kiamat adalah apa? La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, yaitu ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah yang paling dapat menyelamatkan seseorang pada hari kiamat. Pelajaran yang lainnya bahwa dengan demikian ketika Allah mengingatkan bahwa tidak ada pemberi syafaat, agar orang-orang beriman mereka tidak bergantung kepada syafaat. Mereka tidak bertawakal kepada syafaat, tidak bertawakal kepada syafaat. Jadi mereka berusaha, berlomba-lomba, bersemangat untuk apa? Beramal saleh, tidak bergantung kepada syafaat. Apa jadinya kalau seseorang bergantung kepada syafaat? Maksiat aja lah. Yang penting nanti kalau sudah meninggal dunia, tolong ya nanti undang orang sekampung kemudian doakan saya. Itu yang terjadi. Seseorang bergantung kepada syafaat, maksiat biarlah. Tolong nanti harta saya yang miliarannya itu ya tolong nanti dibangunkan masjid ya. Nanti kasih ya untuk anak yatim piatu. Itu yang terjadi. Harusnya harta tersebut dia gunakan ketika semasa dia hidup. Ya. Seharusnya bukan bermaksiat. Seakan-akan ya, apa yang dilakukan oleh ahli warisnya tersebut sudah menjadi pasti, suatu kepastian syafaat baginya. Seakan-akan sudah menjadi suatu kepastian syafaat yang diterima. Apa jaminannya? Dengan hal tersebut bisa menggugurkan dosanya. Apa yang menjadi jaminan bahwa dengan hal-hal tersebut dosanya bisa terampuni? Sedangkan yang memiliki syafaat itu siapa? Allah yang memiliki syafaat. Kita manusia hanya meminta syafaat. Bisa diberi syafaat tersebut dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah meridhai orang yang memberi syafaat. Yang ketiga adalah Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Nah, kalau selama hidupnya dia bermaksiat, apakah Allah ridho? Tidak. Apa syaratnya? Syarat untuk mendapatkan syafaat apa? Yang pertama, dengan izin Allah. Artinya kalau tidak Allah izinkan, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Yang kedua, orang yang memberi syafaat diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Artinya yang meminta syafaat, yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat, kedua-duanya adalah yang memang diridhoi oleh Allah. Siapakah yang diridhoi Allah? Merekalah orang-orang yang bertakwa. Merekalah orang-orang yang bertauhid. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Jadi dalil yang pertama ini ya memotivasi kita untuk beramal soleh, untuk bertakwa, tidak mengandalkan syafaat. Ya. Pelajaran yang lainnya adalah
bahwa ayat ini menafikan, meniadakan adanya pemberi syafaat selain Allah. Yang hanya memiliki syafaat dan yang akan memberikan syafaat tersebut siapa? Allah. Dengan seizin Allah baru kemudian syafaat itu diberikan kepada pemberi syafaat. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah bahwa hanya ada syafaat dari Allah. Hanya ada syafaat dari Allah. Tidak ada syafaat dari selain Allah. Jelas Allah sebutkan apa? Laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Tidak ada yang bisa melindungi dan juga tidak ada juga yang bisa memberikan syafaat selain Allah. Artinya apa? Tidak ada syafaat dari selain Allah. Hanya ada syafaat dari Allah. Itu pelajarannya. Taib. Kemudian terkait dengan syafaat, tidak ada di kitab ya. Namun kita jelaskan di sini bahwa terkait dengan syafaat ada dalil-dalil yang lain ya terkait dengan syafaat dan dalil tersebut menafikan syafaat secara mutlak. Menafikan, meniadakan syafaat secara mutlak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 254, Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah ya di jalan Allah dari sebagian apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian sebelum datang hari di mana hari tersebut tidak ada lagi jual beli dan juga tidak ada syafaat. Di surah Al-Baqarah ayat 254 ini Allah menafikan tidak adanya syafaat pada hari kiamat. Berarti secara mutlak Allah meniadakan tidak ada syafaat. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, "Malil zalimin min hamim wala syafi'i yuta'." Bagi orang-orang yang zalim, ya, mereka tidak mempunyai teman setia seorang pun. Dan tidak pula mempunyai seorang memberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ya, surah Ghafir ayat 14. Surah Ghafir ayat 14. Perhatikan. Dalam ayat ini Allah katakan, bagi orang-orang yang zalim, mereka tidak punya teman setia. Wala syafi'i yuta'. Dan tidak pula mempunyai seorang yang bisa memberi syafaat yang diterima syafaatnya. Berarti ayat ini apa? Meniadakan syafaat secara mutlak. Artinya apa? Tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat. Bagaimana tadi dengan ayat sebelumnya? Kalau ayat sebelumnya tadi menyebutkan, yang dalil pertama dalam kitab Tauhid ini, itu menyebutkan bahwa ada syafaat. Tapi syafaat itu siapa yang memberikan syafaat? Siapa yang memilikinya? Allah. Kan begitu. Namun di ayat-ayat yang lain, Allah menafikan secara mutlak bahwa tidak ada syafaat. Nah, bagaimana kita menggabungkan ayat-ayat ini? Apa yang dimaksud dengan tidak ada syafaat? Padahal ada syafaat dari Allah. Nah, bagaimana kita memahaminya? Silakan, ada yang bisa menjawab? Berarti yang tidak mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang zalim. Itukah yang dimaksud di sini penafian secara mutlak tidak ada syafaat? Baik. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Apa yang dinafikan oleh Allah? Bahwasanya tidak ada syafaat. Untuk orang-orang yang tertentu yang tidak dapat syafaat gitu. Tapi ini sifatnya umum. Sifatnya umum, tidak ada syafaat. Yang dinafikan pada ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, ya, penafian secara mutlak, yang dinafikan adalah syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan tidak ada syafaat. Syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah.
Yang ada adalah syafaat yang diizinkan oleh Allah. Yang ditiadakan dalam ayat tersebut adalah apa? Syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Seperti syafaatnya apa? Syafaatnya orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Ya, syafaatnya orang-orang musyrikin terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal. Itu tidak akan Allah berikan izin ya. Kemudian yang dinafikan adalah syafaat untuk orang-orang kafir dan musyrik. Yang kedua apa? Yang dinafikan adalah yang tidak mendapatkan syafaat adalah orang-orang musyrik dan kafir. Jadi pelajarannya adalah ada dua model dalil penafian. Ada dua model dalil penafian. Yang pertama yang dinafikan maksudnya adalah penafian syafaat mutlak. Ya. Yang kedua adalah dalil yang menyebutkan penafian syafaat untuk orang-orang kafir dan musyrik. Ya. Contohnya apa? Untuk orang-orang kafir dan musyrik. Allah sebutkan di firman-Nya fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, surat apa? Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, surat Al-Muddathir. Ya, Al-Muddathir. Apa yang disebutkan sebelumnya? Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ya, kami bukanlah orang-orang yang salat. Kemudian walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami membicarakan perkara-perkara yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Kemudian apa lagi? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami al-yakin. Ma makna al-yakin? Kematian. Yang dimaksud dengan yakin itu adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa yang dimaksud dengan al-yakin? Al-yakin maksudnya adalah al-maut, kematian. Kenapa? Karena kematian itu pasti datangnya. Karena kematian itu pasti datangnya. Disebut dengan al-yakin. Al-maut, yang dimaksud dengan al-yakin adalah al-maut. Ya. Kemudian Allah katakan apa tadi? Kelanjutannya fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka, ya, orang-orang kafir tersebut, pemberi syafaat. Jadi adapun orang-orang yang memberikan syafaat mereka tidak akan bermanfaat untuk orang-orang yang kafir. Apa sebab? Karena Allah tidak mengizinkan mereka untuk memberi syafaat. Apa sebab? Karena Allah tidak ridho dengan orang-orang yang orang kafir. Ya. Jadi penafian, ada dalil yang menafikan syafaat, maksudnya apa? Bahwasanya syafaat tersebut tidak ada syafaat, maksudnya apa? Yang tidak ada syafaat itu berarti tidak mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, tidak mendapatkan syafaat bagi siapa? Orang-orang kafir dan musyrik. Sampai sini bisa dipahami? Berarti tidak dinafikan adanya syafaat-syafaat yang ditetapkan oleh syariat dengan dalil-dalil yang lain. Ada dalil-dalil lain yang menetapkan adanya syafaat. Berarti kembali terkait dengan dalil, ada dalil yang menyebutkan bahwa syafaat itu hanya milik Allah, hanya Allah lah asy-syafi', ya, yang memberikan syafaat. Kemudian ada dalil yang menafikan syafaat secara mutlak, artinya bahwa tidak ada syafaat karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terkait dengan penafian, syafaat yang dinafikan berarti orang-orang tertentu, yakni kafir dan musyrik. Mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimakumullah. Apa contohnya?
syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Tadi sudah sebutkan. Apa? Syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Yang Allah tidak berikan, yang Allah tidak izinkan kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Artinya orang yang diminta syafaat ya, tidak akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk memberikan syafaat. Apa contohnya? Seperti apa tadi sudah kita sebutkan? Syafaat-syafaat yang diharapkan oleh kaum musyrikin dari berhala-berhala mereka. Ya, syafaat-syafaat yang diharapkan oleh kaum musyrikin ya dari berhala-berhala mereka. Allah tidak akan memberikan izin kepada berhala-berhala mereka untuk memberikan syafaat. Ya, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita di bab yang ke-15. Siapa yang bisa menyebutkan ayat? Walladzina tad'una min dunihi. Ada yang hafal? Nah, wadah sudah diminta kan? Nah, diusahakan untuk menghafalnya. Sangat penting kita untuk menghafal dalil ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan yang mereka minta kepadanya dari selain Allah, mereka tidak memiliki apa? Tidak memiliki apapun meskipun setipis kulit ari ya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, meminta syafaat mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan bisa mendengar doa kalian ya, permohonan kalian ya. Kemudian lanjutannya apa? Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengijabah, mengabulkan permohonan kalian. Ada kaitannya atau tidak? Permohonan syafaat bagaimana caranya? Dengan doa? Dengan doa. Dengan doa. Baik, kita lanjutkan dalil yang kedua, ketiga, dan keempat. Apa dalil yang kedua? Di kitab, silakan dilihat. Dalil yang kedua apa? Penulis mendatangkan dalil yang kedua. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Bab yang ke-17 ya, dalil yang kedua. Katakanlah, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Az-Zumar ayat 44. Ya, Az-Zumar 44 ya. Iya, 44. Az-Zumar 44. Perhatikan lafaznya. Lillahi asy-syafa'atu. Beda kalau diucapkan asy-syafa'atu lillah. Asy-syafa'atu lillah artinya asy-syafa'atu lillah artinya syafaat itu milik Allah. Sekarang balik sesuai dengan redaksi ayat. Lillahi syafa'atu. Ketika yang letaknya di belakang dijadikan di depan, itu menunjukkan al-hasar, pembatasan. Pembatasan. Maka diterjemahkan hanya milik Allah lah syafaat itu. Hanya milik Allah lah syafaat itu. Sama seperti yang sudah kita bahas di ayat-ayat yang lainnya, contoh iyyaka na'budu. Beda dengan na'budu iyyaka.
Kalau na'budu iyyaka artinya kami mengibadahimu. Tapi sekarang iyyakanya didahulukan baru na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, objeknya yang harusnya di belakang itu kan dikedepankan. Iyyaka na'budu. Itu adalah al-hasr, pembatasan. Berarti adanya pembatasan tadi, pembatasan yang disembah tadi. Hanya Allah sajalah yang kami sembah. Hanya Engkau sajalah yang kami sembah, kami ibadahi. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in beda dengan nasta'inu iyyaka. Kalau nasta'inu iyyaka artinya kami meminta pertolongan kepadamu. Kalau objeknya dikedepankan, itu adalah pembatasan. Artinya hanya kepadamu. Itu dibatasi. Tapi kalau nasta'inu iyyaka, kami meminta pertolongan kepadamu, itu tidak ada pembatasan. Bisa jadi juga minta pertolongan kepada yang lain. Na'budu iyyaka artinya kami menyembahmu. Bisa juga bermakna kami juga menyembah yang lain. Tetapi ketika objeknya yang lazimnya diletakkan di belakang, kemudian dipindahkan ke depan, itu adalah fungsinya lil hasr, untuk pembatasan. Artinya hanya kepadamulah kami menyembah. Berarti yang lain tidak. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Berarti kepada yang lain tidak. Lillahi syafa'atu artinya hanya milik Allah lah syafaat itu. Ini penekanan yang pertama. Diletakkan di depan. Ditekankan lagi jami'a, semuanya. Semuanya apa? Semua syafaat. Berarti di situ ada dua penegasan. Penegasan yang pertama dengan meletakkan apa? Lillahi di depan. Yang kedua ditambah dengan jami'a. Hanya milik Allah lah syafaat itu. Jami'a, semuanya tanpa kecuali. Jadi ayat ini menegaskan betul-betul ditegaskan pernyataan bahwa syafaat itu semuanya tanpa kecuali hanya milik Allah. Berarti pelajarannya apa? Syafaat itu hanya milik Allah. Dalil yang ketiga, madzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ayat apa ini? Ayat apa ini? Al-Baqarah 225 ayat kursi. 6. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Kalau dalil yang kedua, syafaat itu hanya milik Allah. Dalil yang ketiga menunjukkan apa? Tidak ada yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Ya, tanpa seizin Allah. Berarti kalau Allah izinkan bisa memberi syafaat. Kalau Allah izinkan bisa memberi syafaat. Tapi kalau tidak Allah izinkan tidak bisa memberi syafaat. Orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh, yang orang-orang musyrikin meminta syafaat kepada mereka agar orang-orang soleh tersebut menjadi pemberi syafaat untuk mereka, agar orang-orang musyrikin ini didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Apakah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang soleh yang mereka sembah tersebut, mereka tidak diberikan izin untuk memberi syafaat. Dalil yang keempat, wa kam min malakin fis samawat. Dan berapa banyak malaikat di langit? Jawabannya? Jawabannya? Sungguh banyak. Dan ini sudah kita bahas di bab yang ke-16 terkait dengan ada hubungannya bab 15, ada hubungannya bab 16. Maka tolong murajaah yang 15, tolong murajaah yang 16. Semuanya ada saling keterkaitan. Dan berapa banyak malaikat di langit? Artinya apa? Maksudnya adalah sungguh banyak. Maksudnya sungguh banyak malaikat di langit. Itu maksud ayat.
Namun la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat malaikat itu sedikit pun tidak berguna. Malaikat itu sangat banyak di langit, tapi syafaat mereka tidak berguna. Illa, dikecualikan oleh Allah. Min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali sesudah Allah mengizinkan untuk diberi syafaat bagi siapa yang dikehendaki dan diridhoi Allah. An-Najm ayat 26. Maka dalil yang kedua, yang ketiga dan keempat, ini adalah merupakan dalil-dalil yang menetapkan adanya syafaat jika terpenuhi beberapa persyaratan. Adanya syafaat jika memenuhi beberapa persyaratan. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama adalah izin Allah kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada pemberi syafaat. Yang ketiga apa? Ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Baik. Terkait dengan syafaat perlu kita jelaskan di sini. Seperti firqah Ahlul Bid'ah, Khawarij, mereka meyakini pelaku dosa besar apa? Kafir. Kalau kafir berarti kekal di neraka. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar dihukumi sebagai kafir, berarti kekal di neraka. Dan Khawarij tidak meyakini adanya syafaat. Tidak meyakini adanya syafaat. Kalau mereka meyakini adanya syafaat, maka batillah akidah mereka. Berarti pelaku dosa besar bisa masuk ke dalam surga, dan dalilnya banyak. Mereka menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa pelaku dosa besar itu bisa masuk surga dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Tidak menyekutukan Allah. Itu syarat mutlak. Jadi dosa besar yang mereka buat itu adalah selain dosa syirik. Bisa dipahami? Selain dosa syirik. Tapi kalau Khawarij, semua dosa besar menyebabkan pelakunya kafir, kekal di dalam neraka. Tak bisa dipahami? Ini betul-betul ketakutan orang-orang Khawarij. Ya. Mereka takut terhadap dosa, tapi justru jatuh ke dalam penyimpangan akidah. Baik. Yang kedua, Mu'tazilah. Meyakini bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, tetapi tidak juga mukmin. Lantas saya bertanya, lantas kedudukannya adalah al-manzilah bainal manzilatain. Kedudukannya, posisinya adalah di antara dua kedudukan. Tidak kafir, tidak mukmin. Jadi Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar itu tidak kafir, tapi juga tidak mukmin. Namun mereka meyakini bahwa sama pelaku dosa besar itu juga kekal di neraka, sekalipun mereka tidak menghukuminya sebagai orang yang kafir, tapi mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Mereka juga tidak meyakini adanya syafaat orang yang masuk neraka bisa dimasukkan ke dalam
ke dalam surga. Namun Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka yakini tentang syafaat, yang mereka imani, yang mereka benarkan adalah syafaat bagi penduduk surga untuk ditinggikan derajatnya. Itu yang mereka yakini. Tetapi kalau syafaat dikeluarkannya penduduk neraka dari neraka ke dalam surga, mereka tidak mengimaninya. Bisa dipahami? Nah, ini Khawarij dan Mu'tazilah yang menafikan adanya syafaat orang-orang yang masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan ke dalam surga. Mereka tidak meyakininya. Yang ketiga, orang-orang musyrikin. Apa keyakinan mereka terkait dengan syafaat? Ada yang bisa menjawab? Mereka mengira bahwa berhala-berhala mereka bisa memberi syafaat. Ahsan, barakallahu fiik. Kalau yang pertama, Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka jadikan dalil adalah dalil penafian syafaat secara mutlak. Itu yang mereka jadikan dalil. Dalil apa? Ayat-ayat Al-Quran juga yang mereka jadikan dalil, tapi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa? Penafian syafaat secara mutlak. Dan dalil-dalil yang berkaitan dengan apa? Tidak adanya syafaat bagi orang kafir dan musyrik. Tapi mereka tidak menggunakan dalil apa? Adanya syafaat untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka agar dimasukkan ke dalam surga. Karena mereka menganggap hadisnya ahad dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan ini keliru. Ini keliru. Bagaimana dengan orang-orang musyrikin? Bagaimana dengan orang-orang musyrikin terkait dengan syafaat? Mereka hanya melihat dalil adanya syafaat. Mereka hanya melihat dalil adanya syafaat. Dan mereka meyakini orang-orang soleh pasti diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Jadi kemudian mereka meminta kepada mayat-mayat yang soleh. Itu sebabnya kesyirikan yang mereka lakukan, karena mereka meyakini adanya syafaat. Yang mereka lihat memang ayat-ayat tentang syafaat. Dan mereka memastikan orang-orang yang soleh itu pasti bisa memberikan syafaat, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi sudah dijelaskan, syafaat itu tidak akan tercapai. Tidak ada syafaat melainkan terpenuhi adanya beberapa syarat. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh orang musyrikin. Syafaat ada, ya syafaat itu ada. Tetapi memastikan orang-orang soleh yang sudah meninggal itu bisa memberikan syafaat, ini keliru. Kenapa? Belum tentu. Ya. Syafaat itu bisa dengan beberapa syarat. Yang pertama apa? Izin dari Allah. Yang kedua, ridha Allah kepada pemberi syafaat. Yang ketiga, ridha kepada yang diberi syafaat. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan seluruh dalil. Ya. Mereka mengetahui bahwa ada syafaat yang dinafikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya syafaat yang dinafikan. Baik itu dari dalil yang menafikan secara mutlak, ya, yang menafikan secara mutlak. Contoh tadi apa? Qulillahi syafa'atu jami'an. Bahwasanya syafaat itu hanyalah milik Allah. Dan kemudian secara mutlak bahwa syafaat itu dengan izin dan ridha
ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ditunjukkan dari dalil mutlak. Dan adanya dalil apa? Adanya dalil yang menafikan syafaat untuk orang musyrik dan kafir. Baik. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa ada bentuk syafaat yang diberi izin oleh Allah jika dipenuhi beberapa persyaratan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa semua bentuk syafaat akan tercapai jika mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan berikutnya adalah pembagian syafaat. Pembagian syafaat ini sangat penting. Yang pertama, ada namanya syafa'ah musbatah. Musbatah. Asy-syafa'ah al-musbatatu. Syafaat yang ditetapkan, yaitu apabila memenuhi persyaratan. Syafaat musbatah, yakni yang Allah tetapkan terhadap dirinya, dan ini syafaat ini diminta dari Allah dengan syarat-syarat. Tadi sudah kita sebutkan izin Allah. Kemudian yang kedua adalah ridho Allah terhadap orang yang beri syafaat. Yang ketiga adalah ridho Allah terhadap yang diberi syafaat. Ini namanya syafa'ah musbatah, syafaat yang ditetapkan. Yang kedua adalah syafa'ah manfiyah. Syafa'ah manfiyah, syafaat yang dinafikan, atau juga disebut dengan syafa'ah batilah, syafaat yang batil. Syafa'ah manfiyah, yang dinafikan, atau syafaat yang batil, yaitu apabila tidak terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Jadi yang manfiyah, yang ditiadakan, ya yang ditiadakan oleh Al-Quran. Apa yang ditiadakan oleh Al-Quran? Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah, yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, ya, di mana di dalamnya terdapat syirik besar. Ini adalah syafaat manfiyah. Ini syafaat yang diminta dari selain Allah, ya, syafaat yang diminta dari selain Allah, yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Di dalamnya terdapat syirik besar. Dan yang ketiga, pembagian yang ketiga, syafaat pada perkara yang dimampui oleh hamba. Syafaat pada perkara yang dimampui oleh hamba. Ada ya syafaat yang dimampui oleh hamba? Ada. Maksudnya adalah syafaat di dunia. Ini maksudnya adalah syafaat di dunia. Kan. Syafaat di dunia dibenarkan atau tidak? Ada syafaat yang dibenarkan di dunia. Tetapi dengan catatan ada syarat-syaratnya untuk asy-syafi', pemberi syafaat. Syaratnya yang pertama adalah hidup. Yang kedua, mampu. Yang ketiga, hadir. Yang keempat, orang yang memberi syafaat ini dianggap sebagai sebab semata. Ya, coba diperhatikan dan dipahami. Syafaat pada perkara yang dimampui oleh hamba. Ini syafaat di mana? Syafaat di dunia. Kalau yang kita bahas sebelumnya adalah syafaat di akhirat. Syafaat yang di sisi Allah. Nah, syafaat yang di dunia ini, syafaat yang dimampui oleh manusia, ini adalah syafaat di sisi makhluk. Syafaat di sisi makhluk. Syaratnya harus kita pahami terlebih dahulu apa? Hidup. Yang kedua apa? Memang dia mampu. Yang ketiga, hadir. Yang keempat, ya, dia dianggap sebagai sebab semata. Nah, orang-orang musyrik meminta syafaat kepada mayat-mayat
yang tidak mungkin melakukan apa yang diminta kepada mereka. Mungkin atau tidak? Ya, mayat-mayat dari orang-orang saleh tersebut, apakah mungkin mereka? Apakah mereka bisa jadi pemberi syafaat ataukah tidak? Taib. Kenapa? Mereka sudah meninggal. Kemudian kita berikan contoh syafaat di dunia. Contohnya seseorang yang ingin melamar kerja di suatu perusahaan. Ya. Kalau dia sendiri yang melamar, mungkin bisa jadi tidak diterima. Lalu kita kenal dengan orang ini. Orangnya memang giat, dia memang amanah. Ya. Kemudian kita mendatangi manajernya, kita sampaikan bahwa terimalah orang ini karena dia memang amanah, dia memang semangat dalam bekerjanya, ya. Dia memang disiplin. Berarti kita termasuk apa? Asy-syafi' yang memberi syafaat. Siapa yang diberi syafaat? Tadi orang yang melamar pekerjaan. Ya. Berarti kita sebagai asy-syafi' yang memberi syafaat, artinya memberikan rekomendasi. Kita menjadi perantara antara manajer tadi dengan yang melamar pekerjaan. Ini dibolehkan atau tidak? Boleh. Ini boleh. Bahkan berpahala. Ya, may yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha. Siapa memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari syafaat tersebut. Karena dia sudah menolong. Dia sudah menolong saudaranya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi apa yang bisa kita tolong? Kita tolong dengan harta kita tolong dengan ilmu kita tolong dengan harta kita tolong dengan apa? Dengan kedudukan kita. Kita punya kedudukan, kita berikan rekomendasi. Ya, bagi orang-orang yang memang layak untuk diberi rekomendasi. Bisa dipahami? Nah, ini juga termasuk syafaat yang diperbolehkan. Ini terkait di apa? Syafaat di sisi makhluk, bukan syafaat di sisi Allah, ya. Jadi syafaat yang kita bahas yang ketiga ini adalah syafaat di sisi makhluk. Nah, namun yang diperhatikan adalah jenis syafaat yang ketiga ini harus terpenuhi dua syarat. Ya, ini yang pertama adalah perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Contohnya apa? Contohnya tadi yang melamar kerja. Itu kan perkara yang mubah, kan? Mubah atau bukan? Perkara yang mubah. Tapi bisa menjadi terlarang kalau seandainya dia tidak layak untuk diterima. Dia tidak amanah, dia tidak disiplin, berarti tidak layak untuk direkomendasikan. Tapi kita rekomendasikan untuk diterima. Berdosa atau tidak? Berdosa. Berarti ini perkara yang haram, ya, perkara yang haram. Kalau yang tadi memang dia amanah dan jujur kita rekomendasikan, berarti itu mubah, itu di bawah diperbolehkan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah contoh yang diharamkan. Ya, contoh yang diharamkan di zaman Nabi ini terjadi. Ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah, ya, keturunan Quraisy, ya, keturunan dari Bani Makhzumiyah, ya. Bani Makhzumiyah ini juga adalah keturunan Quraisy. Ya. Selain dari Bani Hashim, ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah yang tertangkap basah mencuri. Ya. Padahal dia dari keturunan apa? Quraisy. Tidak ada yang berani untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Karena kalau mencuri berarti apa? Dipotong tangannya, kan? Ini dipotong tangannya, dia seorang Bani Makhzumiyah dari keturunan Quraisy. Nah, ini gimana caranya? Enggak ada yang berani. Nah, maka kemudian ada Usama bin Zaid
Usama bin Zaid ini yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai perantara. Ya, sebagai perantara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wanita tersebut tidak dijatuhi hukuman potongan tangan karena dia telah mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu hendak memberikan syafaat, ya, pembelaan dalam salah satu perkara had, dalam perkara hukuman Allah? Apakah engkau ingin memberikan syafaat, pembelaan? Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah berdiri dan beliau berkhutbah. Beliau katakan, wahai manusia, hanyalah orang-orang sebelum kalian tersesat karena sesungguhnya mereka jika yang mencuri, wa idza sariqa fihim asy-syarif tarakuhu, jika yang mencuri itu adalah orang yang terhormat, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu, jika mencuri itu adalah orang yang terhormat, mereka membiarkannya, ya. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had, namun jika yang mencurinya adalah orang yang lemah, mereka tegakkan had, mereka tegakkan hukuman. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah, beliau katakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Ini berarti apa? Tidak boleh kita menjadi syafaat, ya. Memberikan syafaat, membela orang yang melakukan perkara yang diharamkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan syafaat yang di dunia tadi, meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan adalah Allah. Yang menentukan keberhasilan itu adalah siapa? Allah. Jadi artinya bahwa syafaat dan pemberi syafaat hanyalah sebab. Sementara sebab musabab itu adalah makhluk ciptaan Allah. Sekali lagi, kita meyakini sebab dan pemberi sebab. Sekali lagi, syafaat dan pemberi syafaat itu hanyalah sebab. Syafaat dan pemberi syafaat hanyalah apa? Sebab. Dan yang menciptakan sebab musabab siapa? Allah. Nah, apa maksudnya? Terkadang Allah menciptakan akibat tanpa sebab. Apa contohnya? Allah menciptakan akibat tanpa sebab. Adanya anak disebabkan karena adanya pernikahan, ada proses sampai melahirkan. Iya atau tidak? Tapi Nabi Isa ada tanpa bapak. Jadi akibatnya ada tanpa sebab. Yang kedua, kebalikannya, ya. Akibat yang bertolak belakang dengan sebab. Apa contohnya? Akibat yang bertolak belakang dengan sebab. Apa contohnya? Api itu sifatnya apa? Panas dan membakar. Ya kan? Kalau ada api, yang terjadi apa? Panas dan membakar. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apinya dingin dan tidak membakar. Berarti akibatnya bertolak belakang dari sebab. Berarti kita harus meyakini bahwa sebab musabab, sebab akibat itu adalah merupakan ciptaan Allah. Makanya kita meyakini bahwa yang menentukan keberhasilan adalah Allah, bukan pemberi syafaat. Terwujudnya syafaat itu bukan karena pemberi syafaat. Adanya syafaat tersebut dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipanjangkan, panjang juga nih. Terakhir yang menjadi pembahasan kita adalah syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat itu terbagi menjadi dua. Ada dua jenis yang pokok. Yang pertama adalah syafaat khusus Nabi. Dan yang kedua adalah syafaat yang umum. Apa syafaat khusus Nabi? Syafaat khusus Nabi adalah syafaatul uzma. Itu syafaat di padang mahsyar agar disegerakan apa? Pengadilan. Ya, ini syafaatul uzma.
Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cepat saja. Yang kedua, syafaat agar penghuni surga segera memasuki. Syafaat agar penghuni surga segera masuk surga. Ya. Setelah melewati sirat, penduduk surga mendapati pintu surga tertutup. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pintu surga tersebut dibuka. Yang ketiga, syafaat agar para penghuni surga segera memasuki surga tadi sudah disebut. Ya. Yang ketiga adalah syafaat untuk pamannya. Siapa? Abu Thalib. Syafaatnya berupa apa? Berupa diringankan adabnya. Bukan dikeluarkan dari neraka, tapi diringankan adabnya. Nah, kemudian syafaat yang berikutnya adalah syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk surga. Nanti kan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Yang masuk surga tanpa hisab agar disegerakan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. Amin. Yang kedua, syafaat umum. Syafaat umum untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga syafaat tersebut untuk nabi-nabi yang lain, juga untuk malaikat, para syuhada dan kaum mukminin secara umum yang bertauhid. Nah, harus ditambah yang bertauhid. Karena yang tidak bertauhid tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Jadi yang pertama tadi khusus nabi, hanya nabi yang memberikan syafaat. Yang kedua adalah umum. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga bisa memberikan syafaat tersebut. Dan juga nabi-nabi yang lain. Termasuk juga malaikat bisa memberikan syafaat. Kemudian apa lagi? Syuhada juga bisa memberikan syafaat. Orang mukmin secara umum juga bisa memberikan syafaat. Tapi orang mukmin yang mana? Yang bertauhid. Pertanyaannya berikutnya adalah anak-anak yang kecil, bisakah mereka memberikan syafaat? Anak kecil juga bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Kalau kita bahas ini akan panjang, insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Nampaknya tadi ada telepon dari pemirsa. Mohon maaf kalau kita angkat bisa jadi jam 9 nanti kita salat isyanya nih. Ya mohon maaf, insyaallah taala kita akan angkat pertanyaan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan diharapkan untuk bisa murojaah, ya, selalu mengulang pelajaran, dan diharapkan juga masing-masing punya kitab tauhid, ya. Punya kitab tauhid. Karena kalau tidak punya tauhid nanti mungkin ngambang, ya. Pembahasannya akan jadi mengambang atau kurang konsentrasinya, ya. Kurang konsentrasinya. Jadi dengan membaca, menyimak, dengan mencatat, insyaallah taala ini akan membantu kita fokus, ya, membantu kita untuk bisa lebih mudah untuk memahaminya. Ini perlu konsentrasi, ya. Yang mempelajari akidah tauhid ini banyak godaannya. Ya, pelajari akidah, pelajari tauhid ini butuh kesabaran. Nah, kan ini sangat pokok, ya. Syaitan itu pasti, ya, berusaha bagaimana supaya yang mendengarkan kajian tauhid itu supaya tidak paham. Bagaimana supaya tidak konsentrasi, bagaimana tidak fokus, ya. Ya. Jadi ini berat ujiannya, ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, kemudahan untuk bisa menyampaikan tentang tauhid dan bisa mempelajarinya. Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.